Oke, sahabat ternak dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan Haji Winato Channel, channel peternakan yang selalu memberi kita solusi. Baik teman-teman, tutorial hari ini yaitu tentang uh, seperti di thumbnail yang di depan itu sapi kalian susah gemuk. Nah, untuk tutorial hari ini kita akan mengulas tentang atau membahas tentang ternak kita yang susah gemuk itu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Baik teman-teman, untuk yang pertama, kenapa kok ternak kita itu susah untuk gemuk? Ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu mungkin sapi kalian itu masuk atau dalam kategori kalau bahasa Jawanya itu sapi sigar jambe. Jadi buat teman-teman harus tahu bahwa sapi sigar jambe itu kalau bahasa Jawa, sapi itu memang walaupun kita memberikan makanan yang sangat luar biasa banyak, itu dia susah untuk gemuk karena bisa dikatakan itu sudah jenisnya. Jenis sapi yang sigar jambe itu memang susah untuk digemukkan karena dia sudah bisa dikatakan postur tubuhnya ya begitu-begitu aja. Jadi buat para sahabat peternak pemula ini wajib tahu sapi yang sigar jambe itu kalau bisa kalian punya itu lebih baik, saran dari saya ini kalau bisa dijual dibelikan lagi, karena kalau sigar jambe itu kita sudah mengurusnya luar biasa, perkembangannya kurang, itu kan sayang sekali teman-teman. Tuh yang pertama. Yang kedua mungkin ternak kita terkena penyakit. Ada beberapa penyakit yang menghambat perkembangan tubuh si ternak. Contohnya itu kena penyakit cacing, ya bisa disembuhkan. Caranya bagaimana? Sudah tak upload di videonya, itu tentang obat cacing seperti gambar ini. Nah itu kita sudah memberikan solusi cara pengobatan. Jadi biar pertumbuhan ternak kita semakin perkembangan semakin cepat, kita kasih obat cacing sehingga cacing yang ada di dalam itu akan cepat hilang dan pertumbuhan dari ternak kita itu akan lebih cepat pertumbuhannya. Terus selanjutnya, sapi kalian terkena porang. Porang itu juga sulit untuk perkembangan tubuhnya karena yang diserang itu bagian dalam. Seperti gambar di samping ini adalah ternak yang udah saya buat videonya terkena porang. Jadi yang diserang itu bagian dalam tubuhnya itu di anduk. Di handuknya itu ada sejenis hewan itu yang memakan handuk, sehingga ternak itu susah untuk gemuk. Solusinya bagaimana? Solusinya udah tak buat video ini, kalian bisa lihat. Itu cara penyembuhannya itu menggunakan, sebenarnya simple. Kita menggunakan herbal, menggunakan daun dari buah kluwe, daun kluwe kita buat. Kalau kalian ingin lebih tahu, simak di videonya ini. Nanti kalian akan tahu bagaimana cara pengobatan pada penyakit porang. Terus yang wajib kalian pahami sahabat ternak dimanapun Anda berada dan sahabat pemula, bahwa ternak yang kita beri makan itu harus mencukupi sekitar 17% dari proteinnya. Jadi kalau kita, Mas, kalau sapi saya itu bagaimana? Saya udah kasih rumput biasa. Iya emang benar. Itu mungkin sudah mencapai 17%. Minimal kita harus 17%. Kalau masih di bawah 17%, itu bisa dikatakan pemberian hanya untuk mengenyangkan. Untuk perkembangan, untuk protein pada ternak itu kurang. Jadi makanya di sini yang dibahas susah gemuk karena apa? Proteinnya itu kurang, teman-teman. Jadi untuk meningkatkan atau menambahkan proteinnya itu biar
lebih meningkat, salah satunya itu menggunakan comboran seperti video yang ini. Nah, itu comboran kita buat, di situ ada comboran super ampuh. Jadi untuk meningkatkan proteinnya itu lebih dari 17. Sehingga kalau ternak itu melebihi dari 17%, maka untuk penggemukan atau biar lebih gemuk itu lebih cepat gemuk karena protein yang didapat itu lebih dari 17%. Kalau masih di bawah 17%, maka bisa dikatakan hanya mengenyangkan. Terus yang perlu kalian pahami bahwa ternak itu susah gemuk antara lain karena makan sudah banyak, yang kita beri makanan itu sudah banyak, cuma minum nih yang harus kalian pahami. Minum itu berpengaruh besar karena dalam organ tubuh hewan ataupun manusia itu air sangat luar biasa. Sekarang kalian peternak harus tahu bahwa ada beberapa ternak yang pernah kalian pelihara, dan ini pun sudah saya melakukan uji coba antara ternak yang satu ini yang suka minum dan ternak yang satu ini tidak suka minum, maka akan pertumbuhannya itu akan berbeda. Akan lebih cepat hewan yang suka minum. Yang tidak suka minum itu bulunya agak kering. Nah, jadi ini minum ini berpengaruh besar. Jadi saran dari saya buat sahabat ternak, kalau bisa minum itu di standby-kan pada kandang sapi ataupun di kandang lainnya, kambing. Jadi minum itu sangat luar biasa. Setelah saya konsultasi ke teman-teman dan para ternak, ternyata dia emang benar. Minta tidak begitu memahami bahwa minum itu adalah berpengaruh besar. Terus ada pertanyaan juga dari sahabat viewer, Mas, bagaimana sapi saya itu atau ternak saya itu kok susah minum? Nah, solusinya gampang. Buat sahabat sekalian, kalau ternak kalian susah untuk minum, ada caranya. Caranya simpel. Ketika pagi, kalian keluarkan dari kandang, jemur di terik matahari, biarkan sampai sekitar 12 ataupun bisa kita lihat ternak itu nanti kalau kita jemur, maka napasnya itu akan lebih kayak habis kerja itu, ngos. Biarkan setelah dia terkena matahari, dia panas, maka dia akan haus. Nah, disitulah kita pemberian minum dan kita kasih garam. Berapa kali kalian lakukan seperti itu, jemur dulu ternaknya biar suka minum. Kalau obatnya apa, Mas? Obatnya selama ini saya cari informasi ke ternak yang lainnya itu belum ada. Solusinya ya hanya itu. Jadi kita jemur dulu ternak itu. Setelah dijemur jam 12 itu kelihatan dia udah haus, baru kita masukkan, kita kasih minum dulu. Nah, lebih baik diminum itu kalau bisa dikasih obat cacing. Cuma kalau untuk hewan yang lagi bunting, jangan sampai diberi obat cacing karena itu berbahaya untuk kandungan si ternak itu tadi. Itu ya, teman-teman. Kenapa solusinya kenapa ternak kalian susuk? Ya, antara lain seperti itu. Kalau sudah tahu solusinya dari video ini, silakan kalian coba. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami respon. Kita saling berbagi informasi. Jadi saya nggak sok hebat atau bagaimana, kita saling berbagi informasi. Karena sedikit informasi atau ilmu yang kita berikan atau kita informasikan sesama, itu akan luar biasa menjadi suatu amal ibadah buat kita. Jadi beribadah itu bagus, cuma kita harus saling bertukar pengalaman, itu sangat luar biasa. Jadi kita saling support, dan bagaimana apa yang saya dapat atau apa yang pernah saya alami, saya informasikan kepada teman-teman sehingga ternak yang kalian pelihara itu akan lebih meningkat dan lebih bagus. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol komen.
Tombol komen. Komentar, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.